Ini pandangan jernih Tuan Guru Bajang dengan afiliator, Crazy Rich. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau di gua Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar OIAA Cabang Indonesia TGB HM Zainul Majdi ikut mengomentari kasus yang dilakukan para afiliator trading yang memakan korban ribuan nasabah. Pola yang dilakukan para afiliator trading untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan tren demi mendapatkan sesuatu secara instan tanpa melalui proses yang baik, dikhawatirkan menimbulkan efek buruk ke depan. Sudut pandang bahwa kredibilitas atau status sosial itu ditentukan dari materi itu berbahaya, itu cara pandang yang salah, kata TGB HM Zainul Majdi kepada ntb.genpi.co. Menurut TGB, ketika berbicara kekayaan, jangan semata mengukur dari material atau kekayaan finansial. Ada yang lebih esensial, ketenangan hati, kenyamanan dalam kehidupan. Ketenangan jiwa dan batin, serta rasa kecukupan dalam setiap keadaan. Dalam konteks agama dan nilai budaya yang tumbuh di tengah masyarakat, kata TGB, fenomena ini dapat diredam dengan memanfaatkan nilai agama dan budaya. Doktor ahli tafsir ini mengatakan sikap takabur dan ria yang ditunjukkan para Crazy Rich yang bermain trading ini akan membawa kepada kehancuran. Konteksnya bukan hanya individu, tetapi juga umat dan bangsa. Dia mengajak segenap elemen bangsa membangun peradaban yang maju dan rendah hati. Peradaban yang tak hanya mengedepankan material yang menyebabkan kesombongan. Jangan sampai seperti kisah karun seperti yang ada di dalam Al-Quran. Peradaban yang terlihat kasih sayang dan nilai kemanusiaan, itu yang diharapkan para pendiri bangsa. Yang terkandung dalam Pancasila itu lebih baik ketimbang kemajuan material dan fisik, bebernya. Kritik TGB merujuk aksi para afiliator trading yang menyandang status Crazy Rich, kerap memamerkan kendaraan mewah, rumah, dan segala macam di ruang publik. Tak jarang mereka sampai membuang barang-barang mewah atau membakarnya. Itu kerap dimunculkan di postingan media sosial yang memiliki ratusan ribu follower. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau di gua Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Ketua Umum PBNWDI ini mengatakan bahwa Islam mengajarkan kaidah untuk la darar wala dirar atau tak melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika mengonsumsi sesuatu harus makan makanan yang sehat dan halal serta tidak membahayakan tubuh. Termasuk ucapan dan sikap, khususnya interaksi sosial. Jangan ada transaksi yang merugikan orang lain, kata TGB HM Zainul Majdi. Di dalam Islam, untuk mencapai tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Karena itu proses sama pentingnya di dalam Islam. Rasul, kata TGB, pernah mengkritisi orang yang beribadah, tetapi pakaian, makanan, dan minumnya dari yang haram. Demikian pula dalam dakwah, itu dengan cara yang mulia. Dalam fenomena afiliator Crazy Rich, sebagian dari anak muda yang ingin kaya menggunakan jalan pintas dengan menipu orang lain, ucapnya. Menurut mantan Gubernur NTB 2 periode ini, era digital membuka peluang kebaikan. Namun, dunia digital rentan dimanfaatkan orang-orang yang memiliki tujuan tak baik. Penipuan dengan platform digital, memanfaatkan keterpesonaan banyak orang pada era digital. Seakan-akan era digital lebih baik, transaksi digital dianggap lebih kredibel, dan dianggap lebih menguntungkan. Alimun bizamanihi kalau kata ulama, mengerti akan perubahan yang terjadi. Tak menerima secara pasif, perlu juga mengerti akan perubahan yang terjadi. Tak menerima secara pasif, perlu juga mengerti, bebernya. Terakhir,
TGB menekankan hendaknya pendidikan di keluarga mengedepankan nilai, fokus membangun karakter, tak sekadar membangun intelektualitas atau kognitif. Dengan begitu generasi muda tak akan mudah terperdaya cara-cara seperti ini, bebernya. Tersangka kasus dugaan investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kents terancam dimiskinkan pihak kepolisian. Ancaman ini muncul setelah Indra Kents ditahan kepolisian sejak Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Dirtipideksus, Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyebut saat ini pihaknya sudah memiliki daftar aset Indra Kents. Daftar tersebut disimpan polisi untuk kemungkinan dilakukan penyitaan ke depannya. Semua kekayaan Indra Kents dan ada beberapa mobil sport. Polisi juga berencana menyita sebuah unit apartemen milik Indra Kents yang ada di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, pihak kepolisian akan menyita rekening atas nama Indra Kents yang dikabarkan menyimpan uang senilai miliaran rupiah. Penyitaan tersebut akan dilakukan sekaligus Indra Kents akan dimiskinkan. Selama ini Indra Kents dikenal sebagai pesohor publik yang tenar akibat promosi trading menggunakan Binomo, sehingga dijuluki Crazy Rice dari Medan. Apartemen di Medan seharga kurang lebih 800 juta rupiah, dan juga 4 rekening atas nama Indra Kesuma semua akan disita. Penyitaan aset-aset Indra Kents akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat izin dari pengadilan negeri setempat. Pihak kepolisian mengklaim tim dari Bareskrim Polri akan bergerak ke Sumut pada Senin tanggal 7 Maret mendatang. Sejak ditahan pada tanggal 25 Februari lalu, Indra Kents kini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, selama 20 hari. Indra Kents terancam hukuman 20 tahun penjara atas perbuatannya. Indra Kents diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang hingga penipuan.